Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna Febriani, dosen jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan atau menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Gerakan Sosial. Mata kuliah Gerakan Sosial merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa-mahasiswi Sosiologi Universitas Bangka Belitung. Dengan memiliki bobot 3 SKS, mata kuliah ini biasanya ditawarkan pada semester genap. Adapun deskripsi mata kuliah Gerakan Sosial, mata kuliah Gerakan Sosial berisi tentang pemahaman gerakan sosial maupun organisasi di dalam masyarakat. Baik itu sejarah perkembangan gerakan sosial, pembagian teori-teori gerakan sosial itu sendiri, serta fenomena-fenomena praktik gerakan sosial yang ada di dalam masyarakat. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan, mahasiswa mampu menerapkan, dan mampu menganalisis fenomena gerakan sosial di tengah realitas kehidupan sosial, agama, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kemudian, tentu di dalam sebuah mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. Tidak dapat dilepaskan begitu pula dengan mata kuliah Gerakan Sosial ini. Ada beberapa capaian mata kuliah yang akan dicapai baik dari sisi sikap, keterampilan umum, pengetahuan, serta keterampilan khusus. Capaian pembelajaran yang akan dicapai mata kuliah ini dalam sisi sikap adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah dalam sisi keterampilan umum, maka mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik dan menggambarkan alur-alur besar paradigma metode yang disertai dengan pilihan-pilihan yang tersedia, dan mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian dalam sisi pengetahuan, mahasiswa memiliki pemahaman dalam mendeskripsikan konsep-konsep dalam gerakan sosial dan civil society atau organisasi masyarakat sipil. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan perspektif sosiologi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk keterampilan khususnya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisis pengorganisasian dalam rangka pemberdayaan, aktor gerakan kolektif, strategi gerakan sosial, dukungan politik, struktur mobilisasi, dan gerakan politik. Demikian capaian pembelajaran mata kuliah pada gerakan sosial itu sendiri. Dalam mata kuliah gerakan sosial akan ditempuh sebanyak 14 pertemuan di luar UTS dan UAS. Selama 14 pertemuan tersebut, mahasiswa akan mempelajari tentang sejarah dan kemunculan serta bertumbuhnya gerakan sosial, kemudian konsep dan peta teoritik dari gerakan sosial itu sendiri, konsep tentang teori perilaku kolektif, konsep dan teori gerakan sosial lama, konsep dan teori gerakan sosial baru, kemudian teori mobilisasi sumber daya dan teori peluang politik. Selanjutnya akan diisi dengan pemikiran Herbert Marcuse tentang gerakan sosial,
kemudian pemikiran Chantal Mouffe dan Ernest Laclau tentang gerakan sosial, lalu membahas tentang perspektif komprehensif dari gerakan sosial itu sendiri, kemudian berkaitan dengan pembahasan masyarakat sipil dan gerakan sosial. Selanjutnya akan mengaitkan konteks-konteks yang ada di dalam masyarakat dengan gerakan sosial seperti agama dalam pusaran gerakan sosial, kemudian gerakan lingkungan dan agraria, dan gerakan perempuan. Dalam membahas mata kuliah gerakan sosial, saya memberikan referensi-referensi kepada mahasiswa untuk dibaca sehingga pemahaman mahasiswa tidak saja didapatkan dari ruangan kelas, melainkan dari buku-buku dan sumber-sumber referensi yang ada lainnya. Beberapa referensi yang sering saya gunakan di dalam membahas konsep dan teori gerakan sosial adalah buku Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial dari Mansur Faki, kemudian buku Gerakan Sosial, Teori dan Praktik dari Abdul Wahab Situmorang, kemudian Teori Pergerakan Sosial dari Robert Michel, dan masih banyak jenis buku lainnya yang berkaitan dengan gerakan sosial. Dalam mengampu mata kuliah gerakan sosial ini, saya menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara atau strategi dalam proses menyampaikan informasi atau materi kepada mahasiswa agar dapat diterima oleh mahasiswa secara mudah dan secara baik. Materi yang saya sampaikan tentu saja tidak dapat dilepaskan dari CPMK yang telah saya susun atau saya tentukan sebelumnya. Tentu dalam proses penyampaian ini tidak dapat dilepaskan beberapa strategi yang dapat saya gunakan. Yang pertama, tidak lepas dari ceramah. Namun porsi ceramah yang saya terapkan di dalam pembelajaran mata kuliah gerakan sosial ini tidaklah banyak jumlahnya. Mengingat saya sudah mulai menerapkan proses pembelajaran yang berpusat atau berfokus pada mahasiswa atau yang dikenal dengan Student Learning Center. Pada mata kuliah ini, mahasiswa bukan semata-mata menjadi objek, tetapi menjadi subjek itu sendiri. Selain menggunakan metode ceramah, saya juga menggunakan strategi pembelajaran lainnya di dalam mata kuliah gerakan sosial. Adapun beberapa strategi yang saya gunakan seperti discovery learning atau metode menyikap pembelajaran dan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Metode pembelajaran melalui discovery learning ini dilakukan dengan cara mahasiswa memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif hingga akhirnya mahasiswa dapat membuat kesimpulan. Selanjutnya, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Strategi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana menuntut mahasiswa untuk peka terhadap pemecahan masalah yang ada di dalam lingkungan sosial mereka secara kolaboratif. Selanjutnya, yang kedua adalah interaction atau interaksi, yang merupakan proses interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa mata kuliah gerakan sosial sudah menerapkan Student Learning Center yang berfokus pada mahasiswa, maka pembelajaran ini banyak melibatkan mahasiswa sebagai subjek di dalam kelas itu sendiri. Proses interaksi dibutuhkan untuk membangun atmosfer akademik yang baik di dalam ruangan. Maka yang dapat diterapkan dalam mewujudkan Student Learning Center ini adalah beberapa hal. Yang pertama, mahasiswa dapat bertanya dan mengumumkakan pendapatnya di dalam ruangan. Kemudian, saya menerapkan sistem diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa berupa pembentukan small group discussion, dan kemudian saya juga memanfaatkan LMS atau Learning Management System
untuk berinteraksi secara mahasiswa, sehingga interaksi yang saya bangun bukan hanya di dalam ruangan kelas itu sendiri, melainkan di LMS juga. Selanjutnya yang ketiga, assessment. Assessment merupakan suatu proses penilaian objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima pembelajaran. Adapun indikator proses assessment dalam mata kuliah gerakan sosial, yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran yang diterapkan dalam mata kuliah ini berbobot 10%. Kedua, nilai tugas dengan bobot 20%. Ketiga, nilai partisipasi aktif dengan bobot 10%. Keempat, nilai UTS dengan bobot 25%. Dan kelima, nilai UAS dengan bobot 35%. Indikator penilaian ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang objektif dalam proses pembelajaran di mata kuliah gerakan sosial. Selanjutnya saya akan memaparkan proses kegiatan belajar mengajar mata kuliah gerakan sosial di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa, masih semangat sekali ya anak-anak sekalian. Jadi ini pertemuan ketiga kita ya. Setelah minggu kemarin kita banyak membahas tentang sejarah gerakan sosial. Jadi kita juga sudah menceritakan tentang RPS, kita sudah membahas tentang aturan-aturan tentang indikator penilaian di dalam mata kuliah kita. Nah, hari ini kita akan banyak membahas tentang konsep dan peta teoritik dari gerakan sosial itu sendiri. Ya, sudah siap belajar sebelumnya? Siap. Sebelumnya sudah ada yang baca referensi-referensi atau buku-buku tentang gerakan sosial? Pernah ya? Oke, jadi kita akan banyak membahas konsep dan teori di dalam gerakan sosial pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk dalam materi, saya ingin bertanya, ada yang masih ingat pertemuan kita kemarin membahas apa? Ayo. Tentang awal mula munculnya gerakan sosial. Tentang awal mula munculnya gerakan sosial. Masih ingat pembahasannya tentang apa? Yang pertama itu adalah Gensos berkembang pesat pada dekade 60-an. Terus yang kedua itu munculnya dengan semakin menyebarkan pelaku gerakan sosial seperti mahasiswa, pelaku profesional, dan juga perempuan. Luar biasa ya. Jadi Alif, siapa Alif ya? Alif masih ingat pembelajaran kemarin tentang sejarah gerakan sosial dan pelaku-pelaku yang memunculkan gerakan sosial itu sendiri. Jadi mahasiswa itu dekat sekali dengan gerakan sosial ya. Sudah pernah terlibat dalam gerakan sosial? Sudah. Ya, selanjutnya selain Alif, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin? Pembahasannya tentang apa? Ayo. Oke. Ternyata bagiannya ada laki-laki dan ada perempuan. Bagus. Siapa namanya? Bella. Apa Bel? Untuk pembahasan hari itu ada gerakan sosial tidak dapat dilepaskan dari revolusi-revolusi di Jazirah Eropa Barat abad 17 sampai 19. Oke, revolusi apa saja yang ada di Eropa saat itu, Bel? Yang pertama ada revolusi Prancis 1789 yang mengubah landscape politik Prancis. Yang kedua ada menginspirasi Inggris, Jerman, dan Italia untuk mempercepat revolusi politik. Dan yang terakhir ada revolusi-revolusi di Eropa Barat yang menimbulkan kekacauan, ketidakteraturan, dan mudahnya tatanan lama dalam masyarakat. Oke, hebat sekali ya. Ingatan Bella masih luar biasa pada materi kemarin. Jadi masih dapat dilepaskan gerakan sosial itu muncul dari beragam revolusi. Tadi dikatakan Bella ada yang namanya revolusi Prancis. Masih ingat siapa pencetus revolusi Prancis? Tokoh besar revolusi Prancis? Napoleon Bonaparte. Betul sekali ya. Selanjutnya ada revolusi yang terjadi di Inggris atau yang lebih sering kita kenal dengan revolusi industri. Ya, revolusi industri ditandai salah satunya dengan kemunculan pabrik. Ya, sekarang revolusi industri sudah jilid berapa? Betul, 4.0 ya. Ini anak gadget sangat update terhadap informasi ya. Revolusi industri termasuk di revolusi agraria dan revolusi lainnya.
pengkajian gerakan sosial. Jadi di Indonesia itu sendiri kemunculan gerakan sosial mendapat perhatian para teoritis ya. Jadi dipetakan beberapa teori gerakan sosial. Yang pertama adalah klasik, neoklasik, gerakan sosial baru. Kita lihat secara satu-satu. Jadi saya rasa nanti kalau nanti akan akrab dengan teorinya ini ya. Kalau teori klasik itu lebih melihat bahwa gerakan sosial itu merupakan sesuatu yang sifatnya negatif. Jadi di dalam teori klasik terdapat di dalamnya studi-studi tentang perilaku korektif berupa kerumunan, kerusuhan, penolakan. Misalnya ya, saya ingin ceritakan konkretnya yang ada di dalam masyarakat. Kalian ingin menonton bola, ya, membentuk sebuah kerumunan, perilaku korektif, ya, atau kalian terlibat di dalam sebuah tawuran, ya. Tawuran merupakan salah satu contoh bentuk perilaku korektif. Jadi kemunculan awal teori gerakan sosial itu diawali dari kemunculan perilaku korektif. Ya, jadi ada kerumunan, ada kerusuhan, itu dikatakan sebagai perilaku kolektif. Nah, selanjutnya ada teori yang berkembang besar di dalam gerakan sosial yang dikenal dengan teori neoklasik atau teori gerakan sosial lama. Ini mungkin pernah dengar ya, pencetusnya siapa? Tahu Karl Marx? Tahu, wah kayaknya yang mirip Karl Marx ini ya. Oke, siapa Karl Marx? Ya, salah satu orang yang dengan buku gerakan-gerakan dan pemahaman kritis di masyarakat. Pasti anak-anak gerakan ini ya, anak BEM. Anak BEM mana? Bukan. Terlibat aktif di dalam organisasi? Iya. Organisasi apa? Mungkin di internal ada RMO, Oke. eksternal mungkin ada di HMI. Oh, HMI bagus ya. Oke. Jadi ketika berbicara tentang neoklasik, kita tidak dapat melepaskan dari sosok Marx itu sendiri, atau yang lebih banyak dikenal dengan gerakan-gerakan kirinya kalau orang gerakan ya makanya. Nah, Marx sendiri pada dasarnya mengkaji tentang bagaimana eksploitasi terhadap pekerja atau buruh yang kemudian menjadikan dia teralienasi, dan gerakan buruh menjadi contoh gerakan sukses pada periode teori gerakan sosial lama itu sendiri. Ya, jadi kalau di Eropa dulu gerakan buruh itu gerakan paling sukses. Bahkan di beberapa negara sekarang gerakan buruh juga masih ada. Kalau di Indonesia kita masih sering melihat tanggal berapa biasanya gerakan buruh itu muncul ke permukaan. 1 Mei, hari buruh. Ya. Nah kemudian setelah periode gerakan klasik, gerakan neoklasik, gerakan sosial lama, dilanjutkan dengan gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru berbeda dengan neoklasik. Neoklasik itu basisnya gerakannya itu ekonomi. Ya. Gerakan sosial baru itu gerakan berdasarkan aspek humanis, kultural, dan non materialistik. Kalau Marx gerakannya materialistik. Ya, kalau sosial baru itu non materialistik. Tujuannya memberikan perlindungan kondisi kehidupan manusia yang baik. Ada yang bisa mencontohkan gerakan apa? Penolakan undang-undang. Penolakan undang-undang. Oke, bagus. Yang lain gerakan apa yang sedang masif? Oke, gerakan perempuan. Ya, gerakan perempuan, gerakan anti korupsi, gerakan apa lagi yang banyak mencuat di dalam masyarakat kita sekarang? Gerakan perlindungan hewan, ya, gerakan anti aborsi, itu termasuk gerakan-gerakan baru yang berbasis identitas, humanis, kultural, dan non materialistik. Ya, jadi itu secara garis besar perbedaan teori gerakan sosial yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, kita sudah mengupas secara tuntas ya tentang teoritik gerakan sosial yang ada di Indonesia. Nah selanjutnya mungkin saya ingin kelas ini lebih hidup ya, di atmosfer akademiknya mulai terasa. Mungkin ada diskusi atau ada pertanyaan ya tentang materi yang telah saya sampaikan tadi. Siapa yang ingin bertanya? Oke, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Andrea. Saya mau bertanya, mengapa gerakan Gersos terbentuk ke dalam kepengaruh Sultan seperti apa? Oke. Saya jawab terlebih dahulu ya. Jadi tadi saya jelaskan kepada kawan-kawan bahwa salah satu alasan kemunduran gerakan sosial itu adalah gerakan tersebut terbentuk dalam hukum arsiraman.
Jadi kenapa poin nomor 5 ini dapat menjadikan gerakan kesetaraan kemunduran? Dengan kata lain, pengawas utama itu adalah sesuatu hal yang biasa. Jadi gerakan itu tidak akan istimewa ketika dia muncul, ya, menentang atau ketika dia muncul berbeda dengan kelompok lainnya, ya. Tetapi ketika dia sudah mulai bergabung atau masuk ke dalam sesuatu yang biasa saja, dia akan menjadi hal yang biasa, tidak dilirik lagi oleh kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga ketika dia sudah menjadi arus utama, dia tidak dilirik lagi masyarakat, tidak akan lagi masuk dalam gerakan sosial itu sendiri. Jadi misalnya saya ingin ambil contoh ya, jadi gerakan sekarang yang masih masif itu adalah gerakan gender, gerakan pengarus utamaan gender, ya. Belum banyak orang berbicara tentang gender, belum banyak orang berbicara tentang gerakan perempuan. Tetapi ketika gerakan perempuan itu sudah diterima dan sudah menjadi biasa, itu sudah tidak menarik lagi. Jadi sudah tidak akan banyak lagi yang dibahas. Itu yang dikatakan bagaimana gerakan tersebut terbentuk dalam pengarus utamaan. Jadi dia akan stagnan atau mundur. Ya, oke, pertanyaan yang bagus ya. Selanjutnya satu lagi pertanyaan sebelumnya untuk oke. Mungkin ada cek sedikit di sini kan kalau saya adil di sini saya bertanya mengapa sih gerakan sosial itu mempengaruhi pandangan ataupun keputusan di dalam pemerintahan dan juga terkadang memiliki pandangan yang buruk dari para masyarakat. Oke. Pertama, kenapa dia berpengaruh ya dalam masyarakat? Kedua, kenapa dia akan sebagai sesuatu yang buruk? Ya. Oke. Sebenarnya saya ingin cerita kenapa dia dibandingkan sebagai sesuatu yang buruk itu termasuk dalam gerakan teori yang pertama tadi. Jadi pada periode pertama gerakan sosial dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Ya, salah satu contohnya adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu bukan revolusi yang biasa, dia menghasilkan darah orang-orang Prancis yang membuat tumbangnya rezim pemerintahan Nazi saat itu, ya. Jadi ada pergulatan, ada pertempuran yang terjadi pada revolusi Prancis, sehingga revolusi ini juga berimbas pada konstruksi di dalam masyarakat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan itu selalu dipandang negatif. Padahal tidak, ya. Jadi biasanya masyarakat memandang negatif karena apa? Karena gerakan selalu mengarah kepada arah yang destruktif, ya, atau mengubah tatanan yang sudah settle. Itu yang menjadikan gerakan dipandang negatif. Dan kemudian kedua, kenapa gerakan itu berpengaruh dan banyak ditakuti oleh kelompok pemerintahan maupun kelompok masyarakat? Karena tadi gerakan itu dipahami oleh masyarakat utama, ya. Gerakan itu menarik masyarakat masuk ke dalamnya. Gerakan sosial itu tidak dapat dilepaskan dari pengertiannya ingin mengubah sesuatu yang sudah ada, ya, atau sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih baik. Dan tidak semua orang bisa menerima perubahan itu sendiri, ya. Tidak semua orang bisa menerima sesuatu yang baru. Orang yang sudah settle, sudah nyaman terhadap posisinya, itu akan menolak gerakan sosial. Maka dari itu gerakan sosial berpengaruh karena di dalamnya ada wacana yang dibawa, ada isu, ada kepentingan, ada tujuan yang ingin dicapai, sehingga pemerintah bahkan kadang masyarakat itu bisa jadi takut terhadap gerakan sosial sendiri. Oke? Saya rasa pertemuannya sudah kita kupas tuntas, materi sudah saya sampaikan, sudah ada diskusi interaktif antara kita, jadi tidak hanya berpesan pada saya sendiri, ya. Jadi kawan-kawan hari ini kita sudah banyak membahas tentang konsep dan tentang teori gerakan sosial, terutama yang ada di Indonesia. Saya harap pembahasan ini dapat kalian lanjutkan ketika kalian berada di luar atau terus kalian baca, ya, informasi-informasi dan referensi tentang gerakan sosial lainnya. Jangan lupa isi absensi yang ada di LMS, ya, sehingga kalian bisa terisi. Dan jangan lupa pertemuan ke depan kita akan membahas teori gerakan sosial utama, ya. Sebelum membahas itu harus